Ratusan pengemudi taksi online berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah atau di Jalan Pahlawan, Semarang, Rabu siang. Massa datang berorasi dan memarkirkan mobil memenuhi ruas jalan tepat di depan kantor Gubernur. Mereka menuntut pihak aplikator segera melaksanakan keputusan bersama Gubernur Jawa Tengah tentang penyesuaian tarif batas atas dan batas bawah taksi online. Dalam keputusan bersama pihak aplikator, regulator dengan mitra disepakati tarif minimal sebesar 3.900 per kilometer dan tarif batas atas 6.500, tarif minimal yang diterima driver per 3 kilometer 12.600. Namun keputusan itu belum dilaksanakan pihak aplikator. Tarif minimal yang sudah ditetapkan dan sudah ditandatangani oleh Pak Gubernur itu 3.900 per kilometer, tarif batas atasnya 6.500, tarif minimal yang diterima driver per 3 kilometer 12.600. Itu saja hanya tuntutan kita segera direalisasikan oleh para aplikator yang ada di Semarang. Massa juga memprotes pemotongan biaya oleh pihak aplikator yang dinilai memberatkan. Massa mengancam akan melakukan aksi serupa dengan massa yang lebih besar jika pihak aplikator tidak melaksanakan keputusan gubernur. Akibat demo taksi online, arus lalu lintas di Jalan Pahlawan Semarang sempat macet karena massa memenuhi lajur jalan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali, saya Gede Satria dan rekan saya. Dan saya Yasmina Tania, pemirsa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan kami awali iNews Siang hari ini dari peristiwa banjir di berbagai wilayah di ibu kota. Pemirsa, kita awali dari Jakarta Pusat akibat hujan deras yang mengguyur ibu kota pada dini hari tadi, serta sistem drainase yang buruk, mengakibatkan beberapa ruas jalan banjir dan mengalami kemacetan. Ya pemirsa, banjir setinggi 60 cm terjadi di ruas Jalan Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Sejumlah pengendara roda 2 yang nekat menerobos banjir alami mesin mati alias mogok. Agar genangan air tak semakin meninggi, petugas dari Sudin Damkar Jakarta Pusat melakukan penanganan dengan menerjunkan 2 unit mobil pompa. Ini saya lakukan informasi atau permintaan masyarakat bahwa minta penyedotan di pinggir kali hutan kayu yang tadi ketinggian air kurang lebihnya 40 cm, sekarang sudah menurun jadi 15 cm, yang tadinya mobil nggak bisa lewat sekarang sudah bisa lewat. Gitu. Berapa lama tadi penanganannya, Pak? Penanganan tadi kurang lebihnya dari jam 8 sampai saat ini jam. Banjir juga terjadi di depan Diklat Bea Cukai Jalan Pisangan wilayah Jakarta Timur. Air dengan ketinggian mencapai 50 cm mengakibatkan beberapa kendaraan yang nekat menerobos banjir mogok. Tampak petugas PPSU dan mobil penyedot air dari Sudin Kebakaran Jakarta Timur berusaha mengurangi debit air. Selain di Jalan Pisangan Timur, banjir setinggi 50 cm juga mengenangi Jalan Ahmad Yani Kayu Putih, Jakarta Timur. Ya pemirsa, masih di wilayah Jakarta Timur, banjir juga merendam akses menuju perkantoran di kawasan Pulau Mas, Pulau Gadung. Alhasil pekerja yang akan masuk kantor dijemput oleh perahu. Kemacetan panjang pun terjadi, terutama dari arah Tanjung Priuk menuju Cawang. Ketinggian air capai setengah meter ini menjadi penyebabnya. Banjir tertinggi menjelang pintu tol Cempaka Putih, Pulau Mas dan juga Pulau Gadung. Tidak hanya ruas jalan pemirsa, banjir juga merendam akses menuju pemukiman dan juga perkantoran. Alhasil banyak pekerja yang menggunakan berbagai cara untuk mengatasi kondisi tersebut. Ada pula yang meminta dijemput menggunakan perahu. Cuma posisi kantornya banjir? Banjir kayaknya sih, Pak. Makanya ini naik perahu atau gimana tadi minta dijemput? Ya, tadi kita tolong teman buat infoin. Banjir juga terjadi di kawasan Rawa Indah, Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
ketinggian banjir mencapai 60 cm. Dan yang terdampak banjir sebanyak 966 jiwa di RT 06 RW 03. Banjir diakibatkan oleh hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Kamis dini hari serta meluapnya Kali Cakung Lama yang berada di dekat permukiman warga. Akibat banjir di kawasan ini, aktivitas warga terganggu. Warga harus menggunakan perahu untuk melewati banjir. Warga juga memanfaatkan banjir dengan memancing ikan yang lepas. Walaupun sering terendam banjir, warga enggan mengungsi dan lebih memilih bertahan di rumah mereka. Musim banjir ini bulan Februari ya, awal Februari itu udah 3 kali, Pak. 3 kali? Ini kurang lebih di depan sana, di pinggir kali itu kurang lebih ya 60 ada itu, 50-60 lah. Warga ada yang mengungsi atau gimana, Pak? Hah? Warga ada yang mengungsi atau gimana, Pak? Nggak ada. Udah biasa begini. Cuman ya itu penanganannya aja yang belum terlaksana. Ibaratnya kalau rumahnya ya ada yang tinggi. Tapi kalau untuk seluruhnya ada 200. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait banjir yang terjadi di beberapa wilayah di ibu kota, kita terhubung dengan rekan kami, Camar Hayenda, yang saat ini sudah berada di gerbang tol Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Selamat pagi, Camar. Bagaimana situasi terkini di kawasan Anda melaporkan? Baik, selamat siang Gede, Yasmin, dan juga pemirsa. Kalau tadi pagi hari kami memantau terjadi kemacetan yang cukup luar biasa, terutama di titik saya melaporkan saat ini. Namun saat ini sudah mulai berangsur surut dan juga masyarakat ataupun juga pengendara sudah bisa melalui kawasan ataupun juga jalan Cempaka Putih menuju ke pintu tol. Dan tepat di belakang saya, Gede, Yasmin, dan juga pemirsa, ini merupakan flyover ataupun juga turunan menuju ke arah pintu tol yang saat ini memang masih terjadi kemacetan meskipun tidak separah pada pagi hari tadi. Puncak kemacetan ini terjadi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, di mana untuk genangan air ini sudah tidak bisa terbendung lagi. Aliran dari kali ataupun juga drainase yang ada di sepanjang jalan menuju pintu tol Cempaka Putih ini luber ke jalan sehingga masyarakat tidak bisa melewatinya. Dan tadi kami juga sempat berbincang bersama dengan pengendara yang ada di kawasan ini, bahwasanya mereka menyebut dari arah Arta Gading, Pulau Mas, dan juga Cawang, mereka sempat mengalami 2 kali genangan air dan melewati secara terpaksa. Bahkan tadi Gede, Yasmin, dan juga pemirsa dapat kami sampaikan ada sejumlah kendaraan yang mogok ataupun juga mati mesin dikarenakan kendaraannya kemasukan air. Dan dapat kami sampaikan pula bahwasanya dari suku dinas setempat, baik dari Sumber Daya Air DKI Jakarta, kemudian juga Dinas Perhubungan, ini secara bersama-sama untuk bisa mengatur arus lalu lintas agar masyarakat ini bisa leluasa untuk berkendara, tidak hanya yang menuju ke pintu masuk tol Cempaka Putih Jakarta Timur ini, namun juga untuk mereka yang menggunakan jalan arteri menuju ke arah Cawang. Dan untuk jalan Cempaka Putih menuju Pulau Mas yang tadi sempat tersendat, banyak mayoritas masyarakat yang memilih untuk memutar ke jalan Cawang, Gempol, dan juga Ahmad Yani. Sampai dengan saat ini, Yasmin, Gede, dan juga pemirsa, untuk arus lalu lintas ini masih terus diatur oleh pihak kepolisian bekerjasama dengan suku dinas DKI Jakarta. Dan kita berharap bahwasanya untuk genangan air yang sering kali terjadi, bahkan informasi dari masyarakat setempat yang ada di kawasan menuju pintu tol Cempaka Putih menyebutkan di bulan Februari saja sudah terjadi 4 kali genangan air sehingga menyebabkan kemacetan dikarenakan banyaknya masyarakat yang tidak bisa melewati jalan Cempaka Putih sehingga mereka memilih terlebih dahulu untuk berada di bahu jalan sehingga menyebabkan kemacetan. Kita harapkan bahwasanya drainase ataupun juga curah hujan ini bisa segera diantisipasi. Sementara demikian, Gede dan juga Yasmin. Ya. Baik, terima kasih Camar Hayenda melaporkan langsung dari gerbang tol Cempaka Putih, Jakarta. Selamat bertugas kembali, Camar. Ya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Kasus dugaan pembunuhan Dante, anak artis Tamarat Yasmara, memasuki babak baru. Ya, polisi menggelar rekonstruksi kasus di Mapolda Metro Jaya dan lokasi kejadian di kolam renang dengan total 49 adegan.
Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan Raden Adante Khalif alias Dante, bocah berusia 6 tahun yang diduga tewas ditenggelamkan oleh kekasih ibunya. Rekonstruksi terdiri atas 49 adegan dimulai pada pukul 10.30 Rabu pagi di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Adegan yang diperagakan di lokasi ini yaitu adegan nomor 2 hingga 12. Rekonstruksi dihadiri tersangka YA dan ibu korban, artis Tamara Tiasmara. Saat rekonstruksi, tersangka sempat mengelak, sempat mengecek ada tidaknya CCTV di lokasi kolam renang. Ada satu adegan di mana tersangka ini tidak mengakui bahwa telah mengakses CCTV ya melalui browsing di internet untuk mengecek di lokasi apakah ada CCTV atau tidak. Padahal pada kenyataannya si tersangka ini mengakses atau membrowsing mencari CCTV yang ada di kolam renang sana. Ini kita bisa buktikan dengan hasil pemeriksaan dari analis digital yang mana pada adegan 13 yaitu pada jam 15.11 tersangka YA membrowsing dan mengakses CCTV kolam renang malam dengan menggunakan handphonenya. Ini berdasarkan keterangan dari ataupun hasil pemeriksaan daripada analis digital. Rekonstruksi kemudian dilanjutkan di tempat kejadian perkara di kolam renang Taman Air Tirtamas Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur pada pukul 13 Rabu siang. Adegan yang diperagakan di lokasi ini adalah adegan nomor 1 dan adegan nomor 14 hingga 49C. Tersangka YA mempraktikkan adegan saat ia menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali dan sempat menoleh ke arah CCTV. Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya telah memeriksa 20 saksi. Sementara tersangka terancam pasal berlapis tentang perlindungan anak, pembunuhan, dan kelalaian yang menyebabkan kematian. Anda masih bersama kami di iNews Siang. Kita ke informasi berikutnya. Kasus dugaan pembunuhan Dante, anak artis Tamara Tiasmara, memasuki babak baru. Polisi menggelar rekonstruksi kasus di Mapolda Metro Jaya dan lokasi kejadian kolam renang dengan total 49 adegan. Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan Raden Adante Khalif alias Dante, bocah berusia 6 tahun yang diduga tewas ditenggelamkan oleh kekasih ibunya. Rekonstruksi terdiri atas 49 adegan dimulai pada pukul 10.30 Rabu pagi di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Adegan yang diperagakan di lokasi ini yaitu adegan nomor 2 hingga 12. Rekonstruksi dihadiri tersangka YA dan ibu korban, artis Tamara Tiasmara. Saat rekonstruksi, tersangka sempat mengelak, sempat mengecek ada tidaknya CCTV di lokasi kolam renang. Ada satu adegan di mana tersangka ini tidak mengakui bahwa telah mengakses CCTV ya melalui browsing di internet untuk mengecek di lokasi apakah ada CCTV atau tidak. Padahal pada kenyataannya si tersangka ini mengakses atau membrowsing mencari CCTV yang ada di kolam renang sana. Ini kita bisa buktikan dengan hasil pemeriksaan dari analis digital yang mana pada adegan 13 yaitu pada jam 15.11 tersangka YA membrowsing dan mengakses CCTV kolam renang malam dengan menggunakan handphonenya. Ini berdasarkan keterangan dari ataupun hasil pemeriksaan daripada analis digital. Rekonstruksi kemudian dilanjutkan di tempat kejadian perkara di kolam renang Taman Air Tirtamas Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur pada pukul 13 Rabu siang. Adegan yang diperagakan di lokasi ini adalah adegan nomor 1 dan adegan nomor 14 hingga 49C. Tersangka YA mempraktikkan adegan saat ia menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali dan sempat menoleh ke arah CCTV. Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya telah memeriksa 20 saksi. Sementara tersangka terancam pasal berlapis tentang perlindungan anak, pembunuhan, dan kelalaian yang menyebabkan kematian. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari dan ahli psikologi forensik Mas Reza Indragiri Amril. Selamat siang, Assalamualaikum.
Mas Reza, Pak Adi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf saya di mobil. Siap. Lagi di perjalanan. Mohon maaf. Iya, ini kita kemarin sudah melihat bagaimana proses rekonstruksi di beberapa tempat. Yang pertama ada di Polda Metro Jaya, kemudian ada di kolam renang sebagai TKP, ada 49 adegan yang diperagakan. Kemudian apa temuan terbaru nih Kombes Ade dari proses rekonstruksi kemarin? Baik, kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Dirreskrim Polda Metro Jaya di adegan ke-13 ya, saat reka ulang itu ditemukan atau dijelaskan bahwa tersangka YA ini berdasarkan bukti dan hasil analisis pemeriksaan ahli siber ya dari barang bukti yang sudah disita dari handphonenya, itu ditemukan fakta tersangka YA ini melakukan googling, browsing dalam perjalanannya ke kolam renang. Dia itu googling. Apa yang di googling? CCTV yang ada di kolam renang tersebut. Walaupun temuan ini tidak diakui oleh tersangka, ya boleh-boleh saja karena tersangka itu antara lain juga diam, mengingkari karena tersangka tidak punya kewajiban membuktikan, penyidiklah yang membuktikan. Inilah yang fakta yang ditemukan dan dilakukan pendalaman. Seperti kita ketahui bahwa salah satu persangkaan pasal yang disangkakan kepada tersangka adalah 340 pembunuhan berencana. Inilah yang terus didalami dan akan didalami terus oleh penyidik. Ya, ini menarik ini Pak Ade. Jadi pelaku menggoogling melalui search engine Google begitu ya, untuk melihat apakah di situ kita bisa melihat. Ya, browsing ya. Ya, bisa browsing melihat. Browsing di handphonenya ya. Di handphonenya dengan menggunakan search engine gitu ya, Google, atau ada search engine khusus. Jadi ketahuan di historinya gitu ya, Pak Ade. Ya, penyidikan kasus ini dan secara umum penyidik melakukan kerjasama, kerjasama diantaranya kolaborasi ya, kolaborasi interprofesi. Dalam penyidikan kasus ini ada 10 ahli yang dilibatkan ya. 10 ahli yang dilibatkan ya. Kalau bisa kami jelaskan, ahli pidana itu 2 orang, kemudian ahli forensik dari Puslapfor itu ada 2 orang, kemudian dari Apsifor, psikologi forensik juga dilibatkan, kemudian dari kedokteran forensik saat ekshumasi, pemeriksaan luar dan dalam mayat, kemudian ahli gestur tubuh, ahli atau orang yang bersertifikasi renang juga dilibatkan, ahli ITE dilibatkan, kemudian digital forensik juga dilibatkan. Bahkan ada tambahan nanti 2 lagi yang akan dilakukan pemeriksaan, yaitu ahli poligraf dan kriminologi. Ini merupakan bentuk wujud transparansi, kemudian akuntabilitas dari penyidik untuk membuat terang peristiwa yang sedang disidik ya, Mas. Ya, baik Pak Ade, kita ke Mas Reza terlebih dahulu. Mas Reza, ini dengan temuan dari pihak kepolisian adanya histori pencarian keberadaan CCTV dan bisa disangkakan pasal terkait dengan pembunuhan berencana. Tanggapan Anda seperti apa, Mas? Kata berencana itu harus bisa diukur atau ditakar dari sudut pandang psikologi forensik memang. Nah, dari yang saya pahami, untuk memastikan apakah sebuah tindak pidana sungguh-sungguh berencana atau bukan berencana, harus dipastikan adanya 4 unsur di kepala pelaku pidana. Target, insentif, sumber daya, dan resiko. Hitung-hitungan di atas kertas, kalau 4 unsur ini sungguh-sungguh ada di kepala tersangka atau pelaku pidana secara umum, maka sudah itu merupakan perbuatan kejahatan yang sifatnya berencana. Misalnya, kalau tadi dikatakan oleh Pak Kombes Ade Ari bahwa tersangka ini melakukan googling terkait dengan lokasi CCTV di kolam renang, maka ini bisa kita tafsirkan bahwa boleh jadi ini merupakan cerminan dari unsur resiko. Yang saya maksud adalah tersangka sudah melakukan kalkulasi tentang kemungkinan resiko yang akan dia alami ketika dia melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu konsekuensinya dia harus mengelola semaksimal mungkin.
bahkan menghilangkan resiko yang bisa dia hadapi. Misalnya dengan merusak PKP, menghilangkan barang bukti, mengacaukan rekaman CCTV, mempengaruhi saksi, membangun alibi, atau segala strategi lainnya ditujukan untuk memastikan bahwa unsur resiko berada dalam kendali dia. Nah, atau melakukan penelusuran lewat Google, saya tafsirkan sekali lagi, boleh jadi merupakan indikasi perilaku yang bersangkutan tengah mencoba mengendalikan atau menghilangkan unsur resiko tersebut. Kalau benar demikian adanya, maka paling tidak sudah ada satu unsur yang terpenuhi dalam kemungkinan bahwa ini merupakan sebuah pembunuhan berencana. Tidak lagi perlu dicari, adanya 3 unsur lainnya, yaitu target, insentif, dan sumber daya. Ya, Pak Ade, kalau kita melihat adanya unsur, ya kita bisa, meskipun ini masih dalam proses penyelidikan ya, dan pelaku ini tidak mengakui bahwa dia melakukan pencarian atas CCTV di mesin pencariannya, di handphonenya begitu ya. Apakah pelaku ini mengakui bahwa apa yang dilakukannya itu, motif yang sebenarnya dilakukan oleh pelaku ini sudah terkuak atau belum sebenarnya, Pak Ade? Belum, ya sejauh ini belum, karena berdasarkan keterangan tersangka, walaupun ditemukan fakta perbuatan, tersangka diduga menenggelamkan korban dengan cara memasukkan badan korban ke dalam air, itu 12 kali, yang itu terekam di CCTV dan sudah dilakukan pemeriksaan digital forensik. Walaupun itu juga ditanyakan apa alasannya, alasannya katanya mau melatih renang, ya tapi dari fakta-fakta, jadi gini Mas, pembuktian ini kan sebuah proses ya, seperti penelitian. Reserse itu berasal dari kata research, sebuah penelitian, dia melakukan riset, menguji fakta-fakta. Jadi ada konsep pembuktian itu segitiga pembuktian, triangle of evidence. Jadi antara tersangka, kemudian saksi, kemudian barang bukti, kemudian di tengahnya itu TKP. Ini harus connect semua, harus match semuanya, sehingga menjadi seperti kita menyusun puzzle, mengumpulkan pieces to pieces, sehingga menjadi gambar yang utuh. Inilah yang sedang dilakukan, didalami dengan persangkaan berlapis yang dibuat oleh penyidik, yang diharapkan nanti peristiwanya menjadi terang benderang. Tersangka diam itu merupakan haknya. Bahkan keterangan tersangka itu bukan salah satu alat bukti. Alat bukti yang dikumpulkan penyidik antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk. Yang 5 itu keterangan terdakwa, bukan keterangan tersangka. Artinya tersangka diam saja itu boleh. Nah inilah harus dibutuhkan profesionalisme, prosedural, dan kejelian penyidik. Nah ini komitmen Bapak di Reskrim Polda Metro Jaya dan tim ini akan mengungkap kasus ini secara terang benderang. Jadi silakan nanti ketika dia ada yang membantah sebuah fakta, itu akan diuji. Diuji deh. Baik, kita ke Bu Nessa. Bu Nessa, konfrontasi dengan barang bukti yang lain. Ya, Bu Nessa, kalau kita sedikit mundur ke belakang, bahwa kita tahu sendiri bahwa CCTV-nya ini kemudian viral ya. Ada gestur dari pelaku ini seolah-olah mencari ada CCTV atau tidak di wilayah itu. Apakah itu bisa ditengarai sebuah perilaku atau tindakan ini sebuah bentuk perencanaan begitu? Ini mengulangi apa yang sudah saya jelaskan tadi sesungguhnya, bahwa pihak kepolisian kalau memang ingin menggunakan pasal 340 alias pasal pembunuhan berencana, maka kata terencana itu harus bisa terelaborasi, harus bisa terukur. Dari sudut pandang psikologi forensik, perencanaan bisa diyakinkan ada kalau memang pada diri pelaku pidana ada 4 unsur yang tadi saya sebut. Celingak-celinguk, saya pikir itu segendang penarian dengan mencari posisi CCTV di Google, bagaimana dijelaskan oleh Pak Kombes Ari tadi. Karena itu, saya membuat tafsiran bahwa perilaku celingak-celinguk di kolam renang ataupun perilaku menggoogling lokasi CCTV adalah bentuk pengelolaan resiko, salah satu unsur pengelolaan resiko yang tengah dilakukan oleh tersangka.
karena ini sudah bisa kita kunci, anggaplah bisa dikunci bahwa unsur risiko itu sudah ada pada proses berpikirnya tersangka, maka pihak polisi harus mencari 3 unsur lainnya di kepala tersangka. Targetnya siapa? Tampaknya sudah mudah untuk dijawab. Target primernya boleh jadi adalah Ananda Dante. Tapi mungkin ada target sekundernya, yaitu siapapun yang mungkin memiliki relasi dengan Ananda Dante. Misalnya bahwa maaf ini Ananda Dante dihabisi sedemikian rupa sebagai cara tersangka untuk membuka akses agar dia bisa mencapai target sekunder. Nah, ini unsur yang paling pertama yang tadi saya sebut, yang unsur target. Yang kedua adalah insentif. Kalau ini merupakan kejahatan seksual, maka kita bisa bayangkan bahwa insentif itu akan serta-merta diperoleh oleh tersangka dari tubuh korbannya. Tetapi karena ini bukan merupakan kejahatan seksual, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa insentif yang ingin dicapai oleh tersangka tidak berada pada tubuh korban, melainkan berada pada pihak lain. Apakah itu harta, apakah itu cinta, atau apapun itu yang tidak berada sekali lagi pada tubuh korban, melainkan berada pada pihak lain yang sekali lagi akses untuk ke korban tersebut atau ke pihak tersebut akan terbuka ketika Ananda Dante dihabisi. Sudah 3 unsur kita perbincangkan. Sekarang unsur yang keempat, yaitu sumber daya. Sumber daya bersangkut paut dengan instrumen apapun bentuknya yang digunakan oleh pelaku pidana untuk melancarkan aksinya. Nah, dalam kasus ini boleh jadi instrumen atau sumber daya itu tak lain tak bukan adalah kolam renang itu sendiri. Karena kolam renang dengan kedalaman 1, sekian meter yang tidak bisa katakanlah tidak bisa dikuasai oleh Ananda Dante, merupakan instrumen yang digunakan oleh tersangka untuk menghabisi nyawa korban. Nah, dengan hitung-hitungan semacam itu, tapi sekali lagi ini harus dibuktikan oleh pihak kepolisian ya. Target ada, insentif bisa dilacak, resiko sudah dia lakukan pengelolaannya dengan cara googling dan celingak-celinguk di kolam renang, plus sumber daya adalah kolam renang, maka hitung-hitungan di atas kertas penggunaan pasal 340 atau pembunuhan berencana kampanye pilihan yang tepat. Ya, baik. Pemirsa, sebuah agen beras di Jalan Kampung Melayu, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten dibobol maling. 60 karung dengan total 3 ton beras berhasil digasak kawanan pencuri. Memanfaatkan situasi di tengah tingginya harga beras di pasaran, sekawanan pencuri nekat membobol sebuah agen beras di Jalan Kampung Melayu, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Tumpukan 60 karung beras dengan berat total 3 ton ludes diangkut para pencuri. Selain menggodol beras, para pelaku juga mencuri setengah karung bawang putih serta minyak goreng curah. Jika ditotal, kerugian pemilik toko mencapai 45 juta rupiah. Dan pas sampai TKP, benar saya lihat bahwa toko ini udah kebuka, ya kan, pintunya pas saya survei ke dalam, beras sudah habis, sudah nggak ada. Berapa banyak beras? Ya kurang lebih sekitar 60 karung, sekitar 3 ton. Beras yang mana, Pak? Beras yang premium. 50 kilo? Ya 50 kilo tadi ya. Pencurian ini kini dilaporkan ke Polsek Teluk Naga, Polres Metro Tangerang Kota. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Anyus melaporkan. Pemirsa, harga beras di pasar tradisional masih tinggi. Harga beras jenis premium di Pasar Palmerah, Jakarta tembus Rp16.000 per kilogramnya. Kenaikan harga beras terus terjadi sejak bulan Desember 2023 hingga saat ini. Sebelum naik, harga beras hanya Rp11.000 per kilogram, lalu meningkat menjadi Rp16.000 per kilogram, dan saat ini sekilo beras premium mencapai Rp20.000 per kilogram. Lonjakan harga juga terjadi pada beras jenis medium dengan harga Rp15.000 per kilogram. Karena harga beras yang tidak beda jauh dengan premium, akhirnya para pedagang memilih untuk menjual beras premium saja. Pedagang beras di Pasar Palmerah, Jakarta memperoleh beras dari sejumlah produsen di Jawa Barat seperti Karawang dan Cirebon.
Ya kalau bisa turun dong gitu. Ya minim ya seperti yang bulan yang lalu gitu loh. Jadi kan daya belinya kan jadi lumayan gitu. Jadi nggak membebani dah. Aku aja sebagai penjual aja beban banget. Diharapkan pemerintahan Joko Widodo segera mengambil kebijakan untuk menstabilkan harga beras di pasaran. Terlebih, harga beras akan sulit kembali normal jelang puasa. Pedagang beras mengaku omset yang menurun dan daya beli masyarakat juga ikut turun. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Dede Rudi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, harga beras masih tinggi. Sejumlah warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat berdesakan demi mendapat beras murah. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, ratusan warga juga berburu kupon untuk membeli beras murah yang dijual Bulog. Ratusan warga menyerbu salah satu toko di Pasar Sentral Pekabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Warga yang didominasi para ibu ini berdesakan demi membeli beras murah yang dijual seharga Rp54.000 per 5 kilonya. Setelah menunggu berjam-jam, sejumlah ibu kelelahan bahkan nyaris pingsan. Saat ini beras jenis medium menembus harga Rp15.000 per kilogram, sementara beras jenis premium mencapai Rp16.000 per kilogramnya. Mau pasar nggak lolos, selalu sampingku lolos, kanan lolos, saya tidak bisa jalan kaki. Apa orang tua di depan murah deh, baru kan kadang kita beli beras lembek bisa digabung toh, masak hasil. Hal serupa juga terjadi di Mojokerto, Jawa Timur. Ratusan warga Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Mojokerto berdesakan untuk mendapatkan kupon pembelian beras murah dari Bulog Mojokerto. Untuk mendapatkan kupon pembelian, warga wajib menunjukkan kartu tanda penduduk. Namun karena stok beras murah terbatas, banyak warga yang tidak mendapat kupon meski datang lebih awal. Warga kecewa dan menuding bantuan tidak merata karena yang mendapat bantuan hanya warga yang itu-itu saja. Dapat yang diutamakan tuh Pak ya, yang belum dapat bantuan dari pemerintah. Mestinya ya. Seharusnya. Tapi yang terjadi gimana Bu? Yang terjadi gimana? Ya. Itu aja atau gimana? Yang dapat bantuan sudah itu. Tadi antri berapa lama? Sama 9 ya. Bawa KTP atau gimana? Ya KTP. Terus akhirnya nggak dapat? Nggak dapat, terus mengecewakan. Pemirsa, di tengah maksud kami keluhan masyarakat atas melejitnya harga beras, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa harga beras di pasaran justru mengalami penurunan. Jokowi mengatakan harga beras di Pasar Johar dan Pasar Cipinang sudah turun. Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu ya. Coba dicek di Pasar Induk Cipinang. Cek. Coba dicek lagi ke Pasar Johar. Ini yang pasar-pasar beras itu harus dicek. Coba kalian datang ke Pasar Cipinang, cek harganya turun atau naik. Cek di Pasar Johar, di Kerawang, naik atau tidak, turun atau tidak. Cek, sudah turun. Lantas bagaimana pantauan harga beras di daerah? Apakah sudah ada penurunan harga? Kita akan terhubung dengan Ulfa Jalawali di Pasar Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan, dan ada Rahmat Ilyasan di Pasar Pahing, Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi kawan-kawan. Ya, kita Selamat pagi. Selamat pagi, Gede. Iya. Ulfa, bagaimana harga beras yang ada di kawasan Makassar dan sekitarnya ya yang saat ini? Apakah sudah ada penurunan? Karena informasinya ini Presiden Joko Widodo kemarin menginformasikan bahwa di Jakarta dan sekitarnya sudah turun ini. Baik, Yasmin dan Gede, saat ini saya berada di pasar tradisional Panakukang, Kota Makassar, dan kami juga sudah melakukan pemantauan harga-harga pasar di pasar ini maupun di daerah sekitarnya. Dan menurut para pedagang, belum ada penurunan harga beras, yang ada malah kenaikan harga
beras ini sudah terjadi sejak akhir tahun 2023 yang lalu dan puncaknya pada bulan ini tepatnya pada jelang bulan Ramadan, di mana memang menurut para pedagang memang harga kebutuhan bahan pokok memang sering terjadi kenaikan pada jelang bulan Ramadan. Dan saat ini harga beras di pasar tradisional Panakukang Kota Makassar, tepatnya di tempat saya berada saat ini di agen beras, rata-rata mengalami kenaikan Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogramnya. Sehingga harga yang paling mahal untuk beras kualitas premium mencapai Rp17.000 per kilo, dan untuk beras kualitas paling standar mencapai Rp13.000 per kilogramnya. Para pedagang mengaku harga beras saat ini dipengaruhi gagal panen karena musim kemarau yang panjang atau El Nino, dan stok beras yang dijual juga lebih sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan harga beras awal tahun ini merupakan harga beras tertinggi menurut pedagang di tempat saya berada saat ini, karena kemungkinan memang bisa akan turun kembali jika memang terjadi panen raya. Dan untuk itu juga kami juga sempat menanyai para pembeli, mereka akhirnya menurunkan standar kualitas konsumsi beras mereka yang biasanya harga kualitas premium menjadi harga kualitas standar. Demikian, kembali ke Anda Yasmin dan Gede di studio. Ya, baik, terima kasih. Kini kita ke rekan Rahmat Ilyasan di Surabaya. Ya, Rahmat, seperti apa harga beras di Surabaya saat ini? Apakah masih terpantau tinggi? Baik, selamat pagi Yasmin dan Gede. Saat ini saya berada di Pasar Pahing di kawasan Jalan Rungkut Kidul, Surabaya. Di mana dari pantauan kami di lapangan bahwasannya harga beras saat ini masih mahal. Untuk harga beras paling murah sendiri saat ini harganya Rp15.000, namun sebelumnya adalah Rp13.000. Dan harga beras premium awalnya sekitar Rp15.000, saat ini menjadi Rp17, Rp18, bahkan sampai ada yang Rp20.000. Kemudian harga bahan pokok lainnya disusul dengan harganya telur. Harga telur saat ini juga naik. Dari harga Rp23.000 saat ini menjadi Rp30.000. Demikian Yasmin dan Gede. Ya. Baik, terima kasih Rahmat Ilyasan dan rekan kami dari Makassar. Ada Ulfa Jalawali atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, sesaat lagi kami akan hadirkan informasi seputar menikmati kuliner ya. Iya, ini ada paduan ketan dan juga manisnya durian yang berselimut daun pandan. Informasinya selengkap lagi. Anda kembali di Ayu Siang, pemirsa. Kini kita ke informasi kuliner ya, Gede dan juga pemirsa. Rekomendasi cuci mulut setelah makan siang. Betul. Jadi ini dari buah durian, tapi yang berbeda adalah kali ini diolah dengan ketan putih. Luar biasa. Ini perpaduan ketan dan manisnya durian berselimut daun pandan dijamin bikin ketagihan dan lidah bergoyang katanya. Tidak hanya disantap langsung, buah durian bisa diolah jadi aneka makanan lezat, yakni ketan talam durian. Berbahan ketan putih, buah durian santan, serta daun pandan. Perpaduan ketan dan manisnya durian diselimuti harumnya daun pandan, sehingga menciptakan rasa gurih yang khas. Berawal dari banyaknya buah durian yang pecah, tak layak jual, Pak Sutri di Tuban, Jawa Timur ini mengolah daging durian jadi jajanan. Pesan olem atau bakul diambil di durian sana, pengepul. Kan kesini kan mesti ada beberapa hari, maksudnya nggak sampai kurang lebih setengah harian lah. Itu kan mesti ada resiko meletek atau gimana, itu kita olah gitu. Sekiranya masih bagus loh ya. Daripada buang gitu? Iya, daripada buang. Tapi kalau untuk yang jelek ya kita nggak mau ambil, soalnya mesti nanti mempengaruhi rasanya Mas ya. Dalam sehari, pesanan yang datang mencapai 100 sampai 150 kotak. Dengan harga per kotaknya berkisar Rp15.000 hingga Rp40.000. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Bawanto, iNews melaporkan.
Pemirsa, jelang bulan Ramadan, sejumlah warga di Magelang, Jawa Tengah menyelenggarakan nikah massal. Ya, Gede dan juga pemirsa, keunikan dari nikah massal ini adalah para calon mempelai melakukan ijab kabul di atas motor trail. Waduh. Seperti apa ya? Kita lihat. Hati-hati di jalan. Unik. Ya, inilah kesan yang ingin ditampilkan panitia nikah massal di Magelang, Jawa Tengah. Para calon mempelai diharuskan naik ke atas motor dan melakukan ijab kabul dengan motor trail yang sudah disiapkan. Demi totalitas, penghulu pun naik di atas motor trail untuk memandu mempelai laki-laki ijab kabul. Raut wajah yang sumringah terlihat jelas di wajah para peserta nikah massal kali ini. Keunikan tema yang diusung sungguh tidak dibayangkan para peserta. Terima kasih untuk tim nikah bareng. Semoga kedepannya tambah sukses dan bermanfaat bagi semua orang. Senang sekali, alhamdulillah. Saya nggak nyangka kalau acaranya bakalan semeriah ini dan seistimewa ini. Ini bagi saya istimewa sekali. Nyangka nggak kalau tadi ijabnya di atas? Nggak nyangka karena memang itu dari Pak Riannya kita tidak dikasih tahu nanti. Jadi kayak dikasih surprise gitu. Jadi kita nggak tahu kalau mau di atas motor trail kayak gini. Nikah massal ini diselenggarakan dalam rangka menyambut tahun kabisat serta menyambut Ramadan dan syukuran pemilu 2024. Tema motor trail pun memiliki filosofi tersendiri. Di mana kita ketahui sebenarnya banyak masyarakat kita yang belum bisa menikah karena terkendala berbagai hal. Makanya kita buat konsep ini unik di atas motor trail. Harapannya filosofinya adalah motor trail ini adalah motor yang siap medan apapun, siap kondisi apapun, dan siap dengan tenaga apapun. Harapannya pasangan mantan yang akan menikah, yang sudah menikah ini nanti akan membina keluarga dengan sakinah, berkhidmat untuk negara dalam kondisi ekonomi apapun. Kegiatan unik ini diikuti sebanyak 8 orang atau 4 pasangan calon suami istri. Diharapkan dengan mengikuti acara nikah massal ini, para peserta akan mampu menjalani dan melewati halang rintang apapun di dalam pernikahan mereka ke depannya nanti. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan.